Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjut masih membahas isi dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, lanjutan yang kemarin, yang insya Allah pada hari Sabtu sore ini akan membahas tentang arti iman kepada qadar. Robi yusrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim taslima. Sulit sekali untuk menerangkan apakah arti iman kepada qadar itu. Dalam satu hadis, kalimat itu berbunyi, beriman kepada qadar dalam keseluruhannya. Dalam hadis kedua berbunyi, beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Versi ketiga berbunyi, beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk semuanya dari Allah. Versi ini biasa disebutkan dalam kitab Aqaid. Yang versi ini tak dapat kami temukan dalam hadis. Kemungkinan sekali dua versi tersebut belakangan ini dirumuskan lebih belakangan daripada versi pertama. Jika kita dirumuskan lebih belakangan daripada versi pertama, jika kita mengambil makna aslinya dari perkataan qadar yang digunakan dalam Al-Quran, beriman kepada qadar dalam keseluruhannya, itu hanya berarti bahwa orang harus percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tunduk kepada satu undang-undang, di mana undang-undang ini hanya Allah sendiri yang mengendalikannya. Jika kita mengambil versi kedua, yakni beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, maka baik dan buruk itu tak ditujukan kepada baik buruknya perbuatan manusia, melainkan kepada baik buruknya keadaan, yang dalam keadaan itu manusia diharuskan melaksanakan kodratnya. Dalam makna inilah kata khair dan syar banyak digunakan dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa contoh penggunaan kata itu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berperangai terburu-buru. Jika ia ditimpa keburukan syar, ia mengeluh. Dan jika ia memperoleh kebaikan atau khair, ia pikir. Surat 70 ayat 19-21. Dan manusia berdoa untuk keburukan atau syar, seperti ia seharusnya berdoa untuk kebaikan atau khair. Dan manusia itu selalu terburu-buru. Surat 17 ayat 11. Dan jika Allah mempercepat keburukan atau syar kepada manusia, seperti mereka ingin cepat-cepat memperoleh kebaikan atau khair, niscaya hukuman mereka diputuskan terhadap mereka. Surat 10 ayat 11. Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan atau syar dan kebaikan atau khair sebagai cobaan. Surat 21 ayat 35. Sebenarnya khair itu sesuatu yang membawa
kebaikan, dan kebalikannya ialah syar. Kata khair atau syar yang berarti perbuatan baik atau perbuatan buruk ini baru benar apabila ditambahkan kata perbuatan. Dan dalam hal ini ditambahkan perkataan amal. Oleh karena itu yang dimaksud kadar yang baik dan kadar yang buruk hanyalah nasib baik dan nasib buruk yang menimpa manusia. Jadi nasib apapun yang menimpa manusia, yang baik ataupun yang buruk, ini harus diterima sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Dengan kata lain, manusia harus berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam segala keadaan. Inilah salah satu ajaran mulia yang diajarkan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan untuk hari Sabtu ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.